Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi info untuk tentang cara pemasangan CDI motor di mobil yang masih menggunakan platina. Ini sebelumnya CDI servisan ya, CDI yang udah mati. Saya servis ulang dan saya kembalikan ke standar. Namun pas dipakai mobil kurang bertenaga ya. Akhirnya saya robah untuk pengapiannya, diperbesar. Alhamdulillah tenaganya ada ya. Ini CDI original ya. Beda kalau yang dengan yang KW, dia dalamannya nggak begitu lengkap yang komponen-komponennya dibandingkan dengan yang ori. Untuk CDI ini saya gunakan selama 3 tahunan ya. Selama 3 tahun alhamdulillah nggak pernah bermasalah. Padahal di sini saya sudah buatkan cadangannya juga untuk CDI, dan ini juga soket ada 2. Yang satu untuk soket ke CDI Mio yang lama, dan ini CDI Mio yang baru ya modelnya. Sebelumnya pernah saya gabungkan CDI Mio lama dan CDI Mio baru. Ternyata salah satu ada yang mati ya, nggak bisa dibarengin. Kalau saya lihat dari channel-channel YouTube orang tuh kan suka ada yang double CDI. Itu saya kurang tahu juga ya, walaupun saya udah coba pakai tambahan dioda biar itu tetap nggak bisa ya, karena arus yang dikeluarkan dari CDI itu bersifat AC ya. Karena CDI ini ya, intinya dia itu dari strum DC dijadikan AC ya, baru dikeluarkan ke coil. Nah, buat teman-teman kalau misalkan beli CDI imitasi ya, saya kurang yakin juga untuk tenaganya, dan juga pasti dari segi keawetannya juga ya. Ini CDI tadinya cadangannya ada 4 ya. Berhubung CDI-nya awet digunakan di ini, jadi yang 2 saya jual. Dan untuk coil ini saya baru beli kemarin ini ya, coilnya. Ini sebenarnya masih normal, nggak bermasalah, cuman saya pengen ada cadangan. Akhirnya saya beli ya coil Suzuki A100 ya, kalau kata orang-orang disebutnya coil jahat ini ya. Dan di sini untuk pulsernya saya menggunakan pulser dari Mitsubishi T120 SS ya. Sebelumnya menggunakan pulser motor, cuman untuk nempatinnya itu kurang itu ya, terlalu mentok, dan ini juga sempat saya saya pangkas ya biar nggak mentok. Ini untuk asdelco nya ini saya papas seperti ini ya. Alhamdulillah ini selama 3 tahun saya menggunakan CDI motor tidak berkendala apapun di saat di jalan ya. Jarak yang saya tempuh paling jauh sekitar 300 kilometeran ya, 300 km lebih. Alhamdulillah itu tidak ada kendala sedikit pun. Oke, buat kabel yang berantakan abaikan ya. Ini kabel AC
cuman AC-nya jarang dinyalakan karena kurang dingin. Dan kedua juga saya hobi bongkar-bongkar, akhirnya walaupun udah dibungkus terkadang saya buka lagi untuk kabel-kabelnya. Untuk selanjutnya saya akan tes untuk hidupkan mesinnya ya. Ini alhamdulillah ya, walaupun seminggu nggak dipanasin tapi tetap tokcer ya, mesin gampang hidupnya. Oke, akan saya coba untuk hidupkan mesinnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk nyalanya gampang ya, untuk hidupnya gampang. Cuman di sini untuk RPM meternya nggak pakai ya. Kalau misalkan saya gunain, saya sambungin kabel-kabelnya, jadi mesin mobil malah berbet ya. Mungkin untuk RPM meternya tidak diperuntukkan untuk CDI, hanya untuk platina, jadi tidak bisa dipasang ya untuk RPM meternya. Dan juga di sini untuk tegangan di akinya ini bagus ya, 14,1 sebelumnya. Maka kalau masih menggunakan platina ini tegangannya nggak nyampe 14 ya saat posisi langsam atau idle ini. Saat posisi lampu dihidupin itu langsam biasanya suka turun gitu ya. Kalau masih menggunakan platina beda banget pas saya udah pasang CDI motor. Walaupun lampu kota dinyalakan, si langsam tetap stabil ya, untuk posisi idle-nya tetap stabil. Oke, di sini saya akan coba untuk nyalakan lampunya. Langsam tetap normal ya, untuk idle-nya tetap normal. Oke, saya injak gas, sangat responsif ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan perlihatkan untuk besarnya api yang keluar dari koil. Teman-teman lihat ya, untuk apinya lumayan besar. Saya bisa teman-teman lihat untuk apinya lumayan gede ya, walaupun jaraknya dijauhin dia tetap mau ya, nggak, bahkan posisi mesin pun tetap stabil ya, nggak turun. Oke, itu saja tip kali ini dari saya. Mudah-mudahan bisa buat inspirasi buat teman-teman ya.